Oke, Sudar. Jadi apa namanya? Namanya Sudar ya? Sudar apa nama lengkapnya? Suprianto Sudar. Oh, Suprianto Sudar. Tapi bisa dipanggil Sudar. Sudar. Apa bisa dipanggil Anto juga? Biasa juga di Biasa, kampus, tapi jarang. biasa. Jarang. Jadi Suprianto Sudar ini dari Mamasa, dari Supiran. Iya. Datang di Manado itu tahun berapa? Tahun 2018. Oh, 2018 ya. Ya. Kemudian kuliah di Unsrat, Unsrat. Jurusan? Fakultas Hukum. Wah, mantap ini. Ini saya selalu suka kalau ketemu sama orang-orang hukum karena kebetulan saya tertarik. Saya tertarik dengan apa namanya? Soal belajar soal hukum. Jadi saya tertarik kalau ketemu sama anak-anak hukum begitu. Terus bagaimana pengalamannya di Manado? Pengalaman di Manado sangat terkesan sih. Sangat berkesannya. Iya. Kemudian kalau Manado saya rasa ini kota damai. Sepakat sih. Iya. Ya, sepakat. Meskipun apa namanya, daerah kita juga adalah daerah yang aman, salah satu daerah yang aman di negeri ini, tapi Manado juga boleh dikata bahwa daerah ini aman dan damai. Karena kenapa? Karena saya mengatakan bahwa tingkat kriminalitasnya itu tidak sama dibanding dengan kota-kota lain seperti misalnya Makassar, Iya. ya kan? Itu tingkat kriminalitas. Nah, saya sendiri melihat kemudian kenapa biasa terjadi kriminalitas di Manado seperti misalnya pembunuhan itu karena bukan karena karakter manusianya, bukan. Jadi sebenarnya saya selalu mengatakan dalam setiap diskusi saya sama teman-teman saya, baik itu orang asli di sini maupun orang pendatang, bahwa sebetulnya pola pikir atau cara berpikir masyarakat di Sulawesi Utara itu dibangun dari gereja ya. Ya, jadi gereja ini kan mengajarkan soal kedamaian kan begitu. Nah, saya melihatnya di situ. Tapi kenapa kerap terjadi misalnya seperti pembunuhan dan lain sebagainya? Itu karena faktor minuman, cap tikus. Nah, untuk teman-teman di luar kota Manado, bahwa yang paling terkenal di minumannya di Manado itu adalah cap tikus. Kalau Suprianto, apa? Sudar, minum cap tikus nggak? Pernah minum. Pernah minumnya? Ya. Rasanya gimana? Ya rasanya sih bagaimana, keras. Keras ya, ya Kalau seperti minum panas. seperti biasa kan, alkohol begitu kan. Iya. Oke. Jadi kapan selesainya? Ya semoga tahun ini selesai lah. Tahun ini selesai. Iya. Dia saat ini sedang menyusun skrip. Ya sekarang sudah proposal. Oh, proposal. Iya. Oke. Jadi kalau maksudnya bagaimana nih perasaannya di sini? Kita duduk santai nih sambil ngobrol di sini. Cuma kurang kopi. Seandainya ada kopinya kayaknya agak lengkap nih. Ya di sini udara sejuk sini. Ya, dan kita juga kan bisa melihat view dari kota Manado, kota Bitung. Di belakang sana itu teman-teman. Jadi di belakang sana itu, belakang kami itu adalah Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, dan backgroundnya di belakang itu adalah Gunung Kelabat, atap tertinggi Sulawesi Utara. Dan mudah-mudahan nanti kalau Tuhan berkenan, jadi kita akan sebagai manusia kita hanya boleh merencanakan, ya kan? Jadi mudah-mudahan nanti di bulan Maret mendatang saya akan mencoba naik di Gunung Kelabat di belakang sana. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan. Oke, kita lanjut tentang Sudar nih. Jadi kan kalau misalnya itu awalnya kan datang, memang niatnya itu memang apa namanya, memang maunya memang kuliah di Manado. Ya begini, memang saya berprinsip mencari yang kurang keluarga di situ.
Karena Kenapa? Ini menarik nih. Ya, ya, menarik. Kenapa Bung Sudar berprinsip itu maunya kuliah di mana keluarganya kurang? ya, karena saya lebih merasakan kehidupan, ya, bagaimana kerasnya kehidupan itu. Yes. Ketika ada keluarga di situ, Ya. Saya masih bisa berharap, oh ada keluarga di sini, saya bisa minta tolong. Ya. Ketika tidak ada keluarga di situ, saya berpikir dan membuka pikiran bagaimana saya bisa hidup, bagaimana bertahan hidup di situ. Artinya lebih ke apa namanya, prinsip lebih ke bagaimana caranya hidup mandiri ya. Ya, mandiri ya. Luar biasa ini. Jadi memang Manado ini kan kehidupan masyarakatnya di sini tuh nggak beda jauh sih dari kita di kampung, dari Mamasa itu. Iya. Nah ini pertanyaan juga nih, soal misalnya bagaimana Bro Sudar melihat itu aktivitas organisasi mahasiswa di Sulawesi Utara, khususnya organisasi-organisasi mahasiswa yang dari Kabupaten Mamasa misalnya. Oke. Kalau terkait organisasi, kebetulan saya juga tergabung dalam salah satu organisasi yang ada dari Mamasa, yaitu Kerukunan Pemuda dan Mahasiswa Kondosapata di Sulawesi Utara. Luar biasa. Ya. Kerukunan Pemuda dan mahasiswa Kondosapata di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara. Dan Sudar di situ sebagai apa? Ada posisi? Kebetulan untuk tahun ini, ya, dan kepengurusan untuk tahun ini saya sebagai ketua umum. Oh, sebagai ketua umum KPMK ya? Ya, KPMK. Ya, ketua umum KPMK itu periode tahun ini sampai selesai tahun 2023. Tahun 2023 mendatang. 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Iya. Ini sangat luar biasa. Jadi kemarin terpilih waktu MUBES. Ya, kemarin. Kapan MUBESnya? Sebenarnya MUBES itu dari bulan 12. Oh, Desember kemarin. Ya, cuma pelantikan baru bulan 1 kemarin. Jadi bagaimana tadi misalnya soal ini, pandangannya soal aktivitas organisasi, khususnya organisasi mahasiswa di Sulawesi Utara? Iya, pandangan terkait organisasi di Sulawesi Utara, dan kebetulan menurut saya ada beberapa yang sangat disayangkan. Ya. Terkait adanya perpecahan organisasi. Ini menarik ya, karena saya juga kerap ditanya sama teman-teman soal bagaimana pandangan saya soal perpecahan dua organisasi ini. Ini dampaknya apa nih dengan terpecahnya yang awalnya kita hanya satu ini, Kerukunan Pemuda Mahasiswa Kondosapata di Sulawesi Utara ini. Awalnya hanya ada satu, kemudian sekarang menjadi dua. Itu dampaknya kira-kira itu seperti apa kira-kira? Dampaknya kalau menurut saya, yang saya lihat sekarang itu, pertama itu karena terkait ini mahasiswa baru. Mereka mau datang, mereka ada beberapa yang bertanya, Kak, kenapa ada dua organisasi di Sulawesi Utara ini? Ya, betul. Mereka bingung. Ya. Kemudian kita berusaha jelaskan tentang dua organisasi ini. Kemudian dampak selanjutnya itu terkait ini yang sangat disayangkan sebenarnya, tentang persatuan yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Kita ini satu daerah, satu darah dari Kabupaten Mamasa. Yes. Karena adanya perpecahan ini, ya terus terang saja, yang kita lihat sekarang, kita seakan tidak ada persatuan. Ya, tidak ada persatuan. Jadi terlihat seperti ada dua kelompok begitu. Ya, itu yang saya lihat. Ya. Cuma tidak semua juga begitu. Iya. Cuma ketika kita membiarkan begitu terus, ya mungkin akan berdampak besar ke depan untuk adik-adik. Ya. Kita jangan berpikir untuk sekarang. Ya, betul. Kita pikirkan untuk ke depan adik-adik. Ya, betul. Itu yang lebih penting. Karena ya setelah ini mungkin kita sudah keluar dari Sulawesi Utara atau bagaimana. Ya. Tapi adik-adik kita ke depannya yang akan datang menuntut ilmu di Sulawesi Utara itu akan kena dampaknya, karena titik persatuannya itu kemudian dipertanyakan. Ya kan? Titik persatuannya itu kemudian dipertanyakan, karena kalau saya terus terang, banyak yang sering tanya ke saya, kemudian saya selalu menjawab begini, satu aja kita nggak mampu untuk memajukan, apalagi jadi dua. Ya, inilah ini kan jadi untuk teman-teman
bila mana saya kebetulan ada teman-teman juga di ini yang di cabang Mapangit seharusnya, itu adik-adik saya banyak di situ. Jadi ini pandangan pribadi dari Ketua Umum KPMK Pusat di Sulawesi Utara. Itu pandangan pribadi dan tidak terkait dengan organisasi. Jadi jangan sampai kemudian ada pernyataan atau statement seperti ini kemudian itu dibawa-bawa dalam forum atau kemudian perkumpulan atau aktivitas organisasi mahasiswa, ya kan? Iya. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa ini adalah pendapat pribadi, tidak Iya. mengatasnamakan organisasi KPMK Sulut. Ya, tidak. Artinya itu pandangan pribadi untuk menyampaikan dan sah-sah saja dong, kan namanya kita ini kan negara demokrasi, jadi kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda pandangan, tapi kita tetap satu. Iya. Orang Mamasa di Sulawesi Utara, ya kan gitu. Ya, sepakat. Ini kemudian apa namanya, soal kira-kira kalau Bro Sudar ini itu kedepannya itu kira-kira ini kita ini mau bagaimana supaya katakanlah misalnya ini saya bicara lebih khusus lagi kepada dampaknya kepada masyarakat itu. Artinya tadi kan kita bicara soal dampaknya terhadap adik-adik kita atau mungkin hanya di sekitar lingkup mahasiswa. Oh, iya. Nah ini secara umum untuk masyarakat Mamasa yang ada di Sulawesi Utara itu kira-kira bagaimana? Maksudnya apa yang kita lakukan supaya kemudian masyarakat Mamasa, Kabupaten Mamasa yang ada di Sulawesi Utara ini ikut merasakan hadirnya suatu organisasi mahasiswa pemuda dari Mamasa ini. Jadi apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Oh ya, untuk yang bisa dilakukan itu kami juga berharap adanya kontribusi dari orang tua Oke, yes, ya. yang ada dari Mamasa yang ada di Sulawesi Utara. Ya, ya, Itu yang kami harapkan sebagai mahasiswa. ya. Kemudian ke depan semua kami dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, terkhusus orang tua Ya. yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian yang akan kami lakukan ke depan itu mungkin misalnya mengadakan Natal bersama, Oke. misalnya Pasca bersama, Ya. itu digabung mahasiswa dengan orang tua. Oh, mahasiswa dengan orang tua. Ya, itu yang rencana kami akan lakukan ke depan. Ini sih menarik karena kalau kita bisa gabung begitu, itu kayaknya untuk apa namanya, kita lebih cair ya kayaknya, kayak nggak ada jarak lagi dengan orang tua kan begitu. Iya. Itu menarik. Artinya kalau saya memahami itu dalam rangka visi misi sang Bro Ketua Umum ini untuk kedepannya, maksudnya bagaimana kita mengharapkan kontribusi dengan orang tua. Karena itulah ada rencana untuk menggabungkan Natal itu tadi ya. Ya, ataupun Pasca nantinya. Nggak ada planning atau program untuk katakanlah melakukan baksos begitu? Oh ya, itu kami akan juga ada rencana juga ke depan. Ya. Begitu. Misalnya mungkin banyak hal yang kita tidak minta-minta atau apa. Iya ya. Tapi kami sangat berharap kepada masyarakat Mamasa yang ada di Sulawesi Utara. Iya ya. Agar kami diberikan info ketika terjadi misalnya contoh ini, misalnya ada bencana atau apapun Iya. terkait hal itu, Iya ya. agar kami sebagai mahasiswa dapat membantu Iya. sesuai kemampuan kami Oke. dan dapat berkontribusi untuk masyarakat yang ada di Iya ya. Sulawesi Utara. Jadi kita tadi mulai dari soal kehidupan pribadi, kemudian kita sudah bahas soal apa namanya organisasi mahasiswa, dan saya rasa menarik bincang-bincang dengan Bro Suprianto Sudar Parita ini di atas puncak bukit, karena di latarnya ini sangat mendukung. Kita juga ditemani dengan udara yang sangat sejuk. Oke, terima kasih Bro. Ya Siap. nanti kita kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi.